Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun juga berada ya. Indah sekali pemandangan yang kita saksikan di sekitar kita. Di mana-mana masjid memberikan buka puasa terhadap mereka-mereka yang membutuhkan buka puasa. Contoh di Istiqlal kurang lebih 5.000 sampai bahkan 10.000 kalau weekend. Kita beri makan kepada fakir miskin. Ya, mereka makan dengan bergizi. Dari mana mereka itu dapat? Dari mana Istiqlal dapat? Dari agnia, dari teman-teman kita yang punya niat baik. Siapa yang mereka mengkonsumsi makanan dan minuman itu? Ya mereka yang memang butuh untuk itu. Pemandangan ini sangat bagus. Ini satu bukti bahwa Ramadan ini adalah salah satu contoh dan salah satu upaya untuk menghilangkan kemiskinan atau dampak-dampak sosial ekonomi dalam masyarakat kita. Bukan hanya sampai di situ saja ya, tetapi zakat harta, zakat fitrah, terutama zakat fitrah. Zakat fitrah itu adanya dalam bulan suci Ramadan. Tidak boleh ada orang kelaparan pada hari Idul Fitri, itulah wajibnya kita membayar zakat fitrah. Kalau ada anak kecil kita lahir subuh sebelum khutbah dibaca, khutbah Idul Fitri, maka itu pun juga wajib hukumnya untuk dikeluarkan zakat fitrah. Anak saya lahir jam 6. Pada jam 7.30 baru kita mulai khutbah. Maka itu pun juga kita boleh mengeluarkan zakat fitrah untuk itu. Tidak boleh ada yang kelaparan pada hari Idul Fitri. Dan zakat fitrah itu harus dibagi habis. Jangan disimpan, ini diproduktifkan, enggak. Zakat fitrah itu konsumtif sifatnya tuh. Maka itu dalam bentuk makanan pokok kita kan. Makanan pokok kita beras ya beras. Makanan pokoknya jagung ya jagung. Sagu ya sagu. Di Amerika di sana itu kan gandum ya gandum tuh. Ada ukuran-ukurannya diukur setiap tahun. Nah, itu yang kita berikan kepada mereka itu habis untuk dikonsumsi. Tapi zakat harta itu bisa disimpan untuk diproduktifkan. Ya profitnya kita kasih kepada sahabat-sahabat kita yang lain yang membutuhkan. Modalnya bisa kita kasih modal kerja dari modal itu, tapi itu ada perhitungan-perhitungannya. Nah, konsep kita sudah mempersiapkan itu semuanya. Bagaimana zakat itu bisa menjadi produktif, tetap ada wujudnya, ya, tidak dihabiskan nol di situ, tetapi tetap produktif. Nah, ini yang sedang kita kembangkan, dan ternyata bisa kita kembangkan. Bukan hanya zakat, pada masa Nabi itu ada pundi-pundi. Abi Hurairah itu sebagai direktur Baitul Mal, dia membagi laci-lacinya itu. Ada jizyah itu semacam pajak ya. Ada zakat, ada infak. Infak itu contohnya memberikan kepada bapak, ibu, anak yang tidak boleh diberikan zakat, tapi wajib berikan infak. Ada wakaf, ada hibah. Hibah itu boleh bangun macam-macam, termasuk membangun gereja. Nabi pernah memerintahkan menyelesaikan pembangunan gereja yang mangkrak karena nggak ada uangnya, bantu dari uang hibah, jangan dari zakat dan dari wakaf. Itu ada hadisnya. Nah, buat jalanan dan sebagainya. Jadi pundi-pundi yang dikelola oleh Abi Hurairah di Baitul Mal pada masa Nabi itu luar biasa. Jadi Nabi itu terlalu cepat modern pada masanya sehingga sampai sekarang itu masih aktual konsep-konsepnya untuk kita kembangkan. Ya. Dan sekarang kita akan kembangkan di Indonesia. Bagaimana pundi-pundi umat ini bisa dihidupkan kembali, ya. Misalnya kurban, ya. Berapa orang yang berkurban setiap tahun? Berapa orang yang diakikah, laki-laki kan 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. Itu kalau kita organize ya, berapa orang yang berfidyah setiap tahun tidak bisa berpuasa. Siklus keuangan umat Islam saja, belum agama lain, kurang lebih 1.200 triliun. 27 pundi-pundi itu. 50% saja berarti kita bisa mendapatkan 600 triliun. Itu bukan jumlah sedikit itu. Nah, ini yang kita akan kembangkan ke depan. Bagaimana supaya raksasa yang tidur di samping kita ini bisa bangkit. Nah, kalau ini kita berdayakan, maka insya Allah Indonesia itu akan merubah sejarahnya menjadi negara maju insya Allah. Nah, inilah yang kita harapkan ke depan. Mudah-mudahan ya ada understanding antara kita satu sama lain, orang kaya, ilmuwan, dan praktisi masyarakat bisa bersinergi untuk membebaskan diri dari kemiskinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dipersembahkan oleh